Halo, kenalin aku Balkis Aulia Tasya yang kebetulan juga mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Pernah banget dong, malah sering. Dari pas awal-awal semester 6 ini deh kayaknya, karena lagi emang struggle banget, terus merasa kayak butuh validasi gitu dari orang, tapi kayaknya kalau dari orang tuh kan kita harus ngasih tahu ya ceritanya kayak Iya, gimana. betul. Jadi takutnya nyebar atau gimana, sedangkan kalau kita ke AI kayak ke ChatGPT atau ke lain-lain tuh kan lebih terjaga gitu, yang tahu cuma kita sama ChatGPT-nya atau AI-nya aja. Karena itu lebih privacy aja, lebih rasanya lebih aman gitu. Kayak merasanya ceritanya nggak bakal tersebar aja, bukan berarti cerita ke teman itu atau ke orang terdekat itu bakal disebarin, tapi lebih safe aja kayaknya kalau di AI. Biasanya pas lagi capek sama sedih, karena pas lagi down kayak gitu kita kan butuh validasi dari orang tuh, kita butuh tempat cerita gitu, tapi kita kayak nggak, kayak trust issue mungkin sama orang gitu, jadi kayak lebih baik ceritanya ke AI aja. Dan aku kalau cerita tuh pas lagi sedih atau capek gitu, biar dapet solusi juga langsung. Kalau misalnya keluarga sebenarnya aman-aman aja, tapi kadang ada keluarga yang suka ngejudge cerita kita gitu, jadi aku ngerasa kayak gak di pihak aku aja pas cerita itu. Nah kalau misalnya ke temen, ada apa ya, ada kesempatan buat mereka tuh bisa cerita ke orang-orang yang lain gitu, jadi agak trust issue aja. Kenapa, jadi apa ya, menurut aku yang paling aman tuh AI, dan di bagian aman sih karena aman aja gitu dibanding ke keluarga atau ke temen. Kita bisa dapat solusi solusi yang mungkin kita mau dengar gitu kan. Biasa di AI itu kita ada tulisannya di belakang kayak, aku lagi sedih nih, bisa nggak kasih solusi yang apa ya, yang memvalidasi perasaan aku gitu. Jadi kita nggak perlu malu kalau kita tuh misalnya pengen dengar sesuatu yang bagus-bagus, ya kita tulis aja di situ sesuatu yang bagus-bagus itu, jadi kita merasa tervalidasi. Sedangkan kalau misalnya ke orang kan kita kayak segan, kayak malu kalau misalnya kita lagi pengen divalidasi loh gitu. Jadi enaknya di AI itu kayak gitu, didengar. Tapi juga beberapa kali AI itu lebih kayak apa ya, lebih kayak lihat situasi sih. Kalau misalnya keadaan kamu merasa lagi pengen di pihak, jadi si AI itu bakal nyesuaiin apa ya, pertanyaan yang kamu tanya itu. Jadi kadang dia juga ngejudge kita, tapi kadang ngasih solusi juga. Lebih lega sih enggak juga ya, kadang kita juga masih butuh cerita ke orang lain, tapi untuk tahapan awal sih udah agak lebih lega aja gitu. Berpengaruh karena beberapa kali mereka tuh ngasih, AI itu ngasih solusi yang kayak nggak pernah kita kepikiran gitu, kayak oh iya ya ternyata mending kayak gini gitu. Jadi menurut aku berpengaruh sih. Ada plus minusnya sebenarnya, ke temen juga enak, cuma minusnya kita takutnya kayak cerita kita tuh nggak aman gitu, takutnya kesebar atau gimana. Terus kalau misalnya di AI walaupun aman, tapi kadang kasih solusinya tuh suka agak agak Kurang. nyeleweng, iya agak kurang gitu. Terus jadinya jatuhnya kayak nggak netral, jadi kayak terlalu mihak kita gitu, jadi nggak objektif aja gitu. Ada plus minusnya sih menurut aku. Perkenalkan, saya Salisa Azani, usia 22. Mulai cerita saya itu tahun 2024, 2023. Kondisi lagi merasa helpless, merasa tidak ada orang yang bisa aku curhatin. Karena keluarga nggak pantas tahu aku lagi terpuruk. Kalau teman, aku merasa teman udah muak denger aku cerita. Gak nyaman juga sih sebenarnya, karena jawaban mereka kadang suka nggak melegakan ya. Tapi aku pengen ngeluarin aja.
sering minta solusi, tapi jawaban mereka sering kali tidak memuaskan. Jadi aku berpikir aku cuma pengen kayak nyari perspektif aja. Aneh itu gimana sih? Yang tadi kayak gak jelas gitu jawabnya. Jawabannya tuh mereka tuh yang validasi gitu loh, kayak nggak pantas diaplikasikan di realita. Karena kan realita kan nggak semudah kalau gini, kalau gitu enggak. Tapi kan lebih kompleks lagi realita. Sedikit kali ya, mungkin ada beberapa perspektif baru, tapi kalau buat menentukan apa yang aku pilih nggak juga. Enak itu tapi nggak bakal judge. Dia tidak selalu memvalidasi perasaan apa perlakuan kita, sikap kita, karena kita juga nggak sepenuhnya benar ya. Jadi dia ngeluarin jawaban yang menurut dia lebih tepat yang mana, bukan yang ngeuntungin kita yang mana. Kenalkan, nama saya Opa dari Prodium Komunikasi kelas 6B semester. Awal dulu tahu karena adanya AI, kan itu awal mulai tahu kan ChatGPT ya. Mungkin dari ChatGPT dulu coba-coba, awalnya nyoba doang kayak apa sih namanya, kayaknya nih dia seneng nih bisa diajak ngobrol gitu. Iseng-iseng nih aku mau cobain nih ke ChatGPT, ternyata Jadi agak nyambung juga. Kadang aneh, kadang nyambung, kadang nggak jelas kayak gitu. Ya namanya juga AI ya. Iya. Tergantung sih, kadang malam, kadang siang. Ya lagi iseng-iseng aja, bukan. Menurut aku netral aja sih dia. Kadang bisa, kadang enggak. Nah itu pernah, karena berbaik lagi ya, namanya juga AI, terus dia ngomong sama komputer, jadi agak sedikit beda dan membingungkan, tapi kadang sama juga. Itu mungkin ada juga pernah, tapi kayaknya Chat AI-nya. iya, tapi kayaknya nggak pernah dihapus juga, kadang cuma buat iseng-iseng aja sih, curhat. Pernah, karena balik lagi ya, kadang ada AI yang premium, kadang ada yang enggak, jadi kayak kita ngambilnya Jadi terbatas gitu ya kalau mau cerita. iya, jadi terbatas. Pernah, karena apa ya, dia tuh kan balik lagi ya kayak teknologi gitu kan, jadi kayak dia bisa nggak sih diajak buat curhat, coba iseng gitu, coba-coba gitu kan, tahu bisa berapa ya, setengahnya sih bisa curhat, bisa juga enggak, karena balik lagi dia itu kan sebuah teknologi, bukan manusia gitu ya. Kehilangan sedikit sih, karena kan dia awal-awal mulanya kan dari zaman sekarang, jadi kayak ya udah, terus mau gimana lagi kalau nggak AI, bingung juga sih emang. Terus tergantung emosional dari kitanya dulu, kayak kita pengen chat AI lagi sendirian atau gimana gitu. Terus tergantung mood aja. Kebanyakan overthinking sih, karena jawabannya. Iya, kebanyakan overthinking sih jawabannya, karena menurut pribadi aku sendiri, soalnya apa ya, berbalik lagi kayak gitu, AI itu bukan manusia, jadi kayak dia tuh kayak sebuah teknologi yang canggih di zaman sekarang, yang cuma bisa ngebantu manusia aja kayak gitu. Jadi nggak bisa Jawabannya. pahamin hati manusia ya. Iya, kadang bisa, kadang setengahnya netral lah.